Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Shalom. Saat ini kita akan memulai dengan pelajaran kita dengan masuk dalam bab pertama, yaitu Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Kita bisa tengok ayat Alkitab dari Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita masuk dalam pengertian dari keluarga. Pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Lalu kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Dan yang ketiga, pengertian dari keluarga atau definisinya, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan atau ikatan perjanjian kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Selanjutnya, dalam masyarakat, pengertian dari keluarga ada dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti adalah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Sedangkan keluarga besar, keluarga batin yang ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat, hubungan darah, dan senantiasa mempertahankan dan dipertahankan. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, atau sebagainya. Lalu kita masuk dalam fungsi keluarga. Fungsi keluarga yaitu anggota keluarga mempunyai tugas yang harus dilakukan baik seorang anak maupun orang tua. Sebuah keluarga terbentuk anggota keluarga memiliki tugas masing-masing. Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga, inilah yang disebut fungsi. Nah, contohnya seperti ini. Fungsi dari keluarga, contoh ayah harus bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Seorang anak memiliki tugas untuk menuruti setiap peraturan yang diberikan oleh ayah dan ibu, ataupun ketika dia berada di luar keluarga atau di lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarganya. Nah, kita bisa juga tengok ataupun kita bisa belajar dari para sosiolog. Fungsi keluarga itu ada ada 8. Beberapa diantaranya yaitu fungsi biologis, fungsi sosial, sosialisasi, afeksi, edukatif, religius, protektif, reaktif, ekonomis, status sosial, dan status sosial. Nah, fungsi biologis yaitu berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, misalnya makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Lalu fungsi sosialisasi berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak atau karakter anak. Fungsi afeksi itu berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa sayang yang tercipta dalam keluarga. Lalu edukatif berkaitan dengan mendidik atau menyekolahkan anak. Nah, pengertian selanjutnya kalian bisa tengok di pengertian dari slide yang Ibu berikan di sini. Lalu selanjutnya fungsi keluarga menurut iman Kristen. Nah, sekarang kita masuk dalam pemaparan iman Kristen. Pertama, sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam semesta dan segala isinya. Kita bisa tengok dari Kejadian 1 ayat 28. Lalu yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Lalu yang ketiga adalah sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati.
Oke, sekarang kita masuk dalam peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan berbeda tetapi satu kesatuan. Apa artinya? Maksudnya di sini adalah manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin. Dari perbedaan itu manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Dan Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa di dalamnya dari diri sebagai laki-laki dan perempuan sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri untuk mengikat suatu perjanjian kudus, yaitu ikatan pernikahan. Itulah cikal bakal manusia membangun sebuah keluarga. Nah, keluarga juga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan waktu di Kana. Itu terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu ataupun keluarga saya ataupun keluarga yang lainnya di dalam masa kesukaran, masa kekurangan ataupun dosa-dosa. Ini merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen, bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Apa artinya? Kita bisa lihat dari 1 Korintus 11 ayat 3. Ini menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, artinya menjadikan Kristus sebagai pedoman kehidupan dan menjadikan seluruh ajaran Tuhan sebagai acuan dan teladan dalam kehidupan berkeluarga. Jadi jika Tuhan diutamakan, maka sukacita, kekuatan, kemenangan, dan penghiburan akan tinggal di dalam keluarga. Nah, kita juga perlu belajar dari kehidupan keluarga Kristen jemaat perdana yang setiap hari sangat tekun dalam doa dan usaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita bisa tengok atau belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Nilai ajaran Kristen yang ditanam dalam kehidupan keluarga akan terpancar keluar sehingga merangkul keluarga yang lain untuk bertumbuh bersama, dikuatkan serta diteguhkan oleh Tuhan yang berani tampil beda dan siap menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat dan di mana Tuhan menempatkan. Nah, sekarang intinya adalah bahwa keluarga Kristen adalah keluarga yang harus berpegang teguh terhadap pedoman Tuhan sesuai dengan ajarannya, ya seperti tadi yang kita artikan bahwa keluarga Kristen itu harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, harus berkaitan teguh kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan sukacita, kekuatan, kemenangan, dan penghiburan yang akan tinggal diam dalam keluarga kita. Jadi kita sama-sama harus belajar dari kehidupan keluarga Kristiani yang harus memberi berkat bagi keluarga-keluarga lainnya sesuai dengan hukum perintah Tuhan yang telah tertera dalam Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kiranya ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk saat ini, dan selanjutnya nanti kita akan membahas ini secara dalam lagi. Terima kasih.